Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari Pak Khalil Nafis, ya, 1 tahun yang lalu kurang lebih. Kenapa saya tanggapi walaupun pernyataan beliau ini sudah 1 tahun yang lalu? Karena saya menilai bahwa Pak Khalil Nafis, Majelis Ulama Indonesia, ini tidak objektif dan tidak fair. Tidak objektif dan tidak fairnya di mana? Ketika Kiai atau Mama Gufron ini dilaporkan oleh sekelompok dengan dalih bahwa Mama Gufron ini sesat, Majelis Ulama Indonesia ini langsung respect dan langsung memberikan sebuah statement bahwa Mama Gufron itu sesat. Akan tetapi ketika Majelis Ulama Indonesia ini dilaporin masalah doktrin-doktrin para habaib yang menyesatkan, sampai sekarang tidak satset gitu loh, sebagaimana Majelis Ulama Indonesia satset menangani masalah Mama Gufron. Padahal kalau kita amati dan kita kaji secara mendalam, apa yang disampaikan Mama Gufron itu tidak sesat. Seperti beliau ini bisa berbicara dengan semut, ya tidak sesat toh. Nah, itu karomah kok, karomahnya wali. Ya, wali bisa ngomong dengan siapa saja, ya bisa-bisa saja, tidak sesat itu. Akan tetapi yang jelas-jelas habaib, doktrin-doktrin habaib dan ba'alwi ini banyak kesesatannya. Sampai sekarang belum ada pemvonisan sesat dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan kemarin rekan-rekan kita ya menyebut di kantor Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan kesesatan-kesesatan habaib, klan ba'alwi. Dan kemarin juga datang seorang perempuan yang dilecehkan masalah seksualitas oleh Jindan, yakni Zida Salim. Ya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pernyataan Pak Khalil Nafis 1 tahun yang lalu adalah beliau mengatakan bahwa polemik nasab ini tidak produktif. Nah, kalimat ini saya kira menunjukkan bahwa Pak Khalil Nafis ini tidak update masalah polemik nasab. Kemudian sepertinya Pak Khalil Nafis ini tidak membuka mata, mohon maaf ya, Pak Khalil Nafis tidak membuka hati, tidak membuka pikiran. Masih ada istilahnya kepentingan pribadi lah kalau menurut saya, karena menilai bahwa polemik nasab ini tidak produktif. Padahal kalau kita cerna, polemik nasab ini sangat produktif sekali, baik dari untuk kalangan bawah, menengah maupun atas, baik dari kalangan, mohon maaf, orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal ataupun pernah sampai ke para akademik, bahkan sampai profesor doktor pun ini karena polemik nasab sangat produktif. Produktifnya gimana? Begini, mungkin
orang awam yang selama ini sebelum adanya polemik nasab ini mudah dibohongin sama doktrin Habib. Akhirnya setelah adanya polemik nasab, mereka tidak lagi mudah untuk dibohongi. Ya, misalkan saya kemarin dapat cerita dari orang Purwodadi bahwa pernah suatu saat itu ada beberapa santrinya LBY itu mendatangi desa orang Purwodadi ini dan meminta beras setiap rumah ini 1 kuintal, ya, 1 kuintal. Mungkin sebelum adanya polemik nasab mereka itu memberikan beras, tapi setelah adanya polemik nasab ini tidak lagi. Ataupun ada orang awam didatangi oleh Habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi meminta uang 2 juta, 3 juta, dan itu dikasih. Tapi setelah adanya polemik nasab mereka tidak lagi memberi uang. Ini produktif menurut saya, ya, sangat produktif. Jadi sangat produktifnya di mana mereka menjadi sadar, pikiran mereka normal, hati mereka normal. Ternyata itu bukan keturunan Nabi, ya. Itu. Kemudian polemik nasab ini sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren. Seperti saya misalkan. Ya, dengan adanya polemik nasab saya jadi tahu ternyata kitab-kitab nasab itu macamnya banyak, abad ke-5, abad ke-4, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 dan seterusnya. Dan banyak kitab-kitab masalah nasab ini dipalsukan, diimitasikan. Saya tahu, oh ini kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, ya karena adanya polemik nasab. Karena saya terus terang selama saya mondok di pondok pesantren tidak pernah diajarkan yang namanya kitab nasab. Akan tetapi setelah adanya polemik nasab, saya jadi buka-buka kitab nasab. Saya jadi paham betul istilah nasab. Saya jadi mengerti betul bahwa kitab ini sudah dipalsukan. Berkat apa? Berkat polemik nasab. Jadi setiap hari itu buka-buka kitab nasab, sejarah, ya, itu terus terang begitu. Ini sangat produktif loh Pak Khalil Nafis, kok dikatakan tidak produktif, ya, itu. Kemudian para doktor, para profesor dengan adanya polemik nasab ini mereka semakin mengkaji, ya, semakin mendalami ilmu nasab, ya, sehingga keilmuan mereka bertambah. Bahkan banyak di antara kita yang sebelumnya tidak tahu apa ilmu filologi itu, apa ilmu genetika itu, apa ilmu tes DNA itu, mereka jadi tahu. Kenapa? Karena adanya polemik nasab, ya, itu menambah ilmu, keilmuannya mencakup luas. Ini menunjukkan bahwa polemik nasab ini sangat produktif Pak Khalil Nafis. Dan bahkan dengan adanya polemik nasab, orang yang jarang menulis buku jadi menulis buku. Nah ya ini misalkan Gus Hasan ini menulis buku 13 dalam menanggapi permasalahan nasab. Nah, ini berkat apa buku karangan Gus Hasan ini? Ya karena adanya polemik nasab. Mungkin tidak akan ngarang masalah 13 untuk memahami polemik nasab yang ditulis oleh Gus Hasan kalau tidak ada polemik nasab. Nah, ini menunjukkan polemik nasab itu sangat produktif Pak Nur Khalil Nafis, ya begitu, ya, sangat produktif sekali, ya. Sebelum adanya polemik nasab, kita rakyat Indonesia mungkin diam-diam saja, tenang-tenang saja ketika ada makam leluhur dipalsukan, ketika ada sejarah dipalsukan, ketika ada sejarah Nahdlatul Ulama dipalsukan. Diam-diam saja, tenang-tenang saja. Akan tetapi ketika sudah munculnya polemik nasab, semuanya menjadi
aktif untuk meneliti apakah benar LBY ini memalsukan makam, memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama. Ternyata benar. Semua buku-buku yang ada kaitannya dengan berdirinya Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh atau diinformasikan oleh LBY ini diteliti semua, apakah valid, apa tidak. Sampai sekarang buktinya begitu. Jadi Pak Khalil Nafis itu mungkin kurang objektif, ya nggak mungkin, memang kurang objektif karena pandangan saya ada kepentingan pribadi, gitu loh. Oleh karenanya Pak Khalil Nafis, Majelis Ulama Indonesia itu adalah untuk umat. Jadi jangan keputusan yang mana keputusan itu yang nantinya akan bermanfaat untuk umat Anda halang-halangi karena kepentingan pribadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam Pancasila, salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.